Setiap kali saya bikin video tentang tempe, kolom komentarnya selalu ramai dengan satu hal yang sama. Dok, itu kan kedelainya GMO, impor dari Amerika. Katanya bahaya, katanya bikin macem-macem di badan. Ada juga yang nanya, Dok, tempe kedelai putih itu GMO ya? Yang kuning baru asli. Nah, saya nggak mau jawab asal. Jadi, minggu ini saya bongkar semuanya. Pelan-pelan, pakai data, pakai jurnal yang bisa kamu cek sendiri. Dan jujur ya, hasilnya bikin saya sendiri agak kaget. Karena sebagian dari rumor itu ternyata benar. Kedelai kita memang sebagian besar impor, sebagian besar dari Amerika, dan sebagian besar memang GMO. Tapi, dan ini bagian pentingnya, justru bagian yang paling bikin kamu takut adalah bagian yang paling gak akurat. Di video ini, kamu bakal tahu persis mana yang beneran fakta, mana yang cuma ketakutan yang dibesar-besarkan, dan yang paling penting, apa yang sebenarnya perlu kamu lakukan. Tanpa harus takut sama tempe, salah satu sumber protein paling murah dan paling menyehatkan yang kita punya. Stay sampai habis karena di bagian akhir ada satu hal soal cara kamu masak tempe yang dampaknya ke kesehatan jauh lebih besar daripada urusan GMO ini sendiri. Tempe di piringmu tadi pagi kemungkinan besar dibuat dari kedelai impor asal Amerika. Dan ya, kemungkinan besar itu GMO. Ini bukan teori konspirasi, ini data. Kenapa? Karena produksi kedelai lokal kita itu kecil banget. Coba bayangin, kebutuhan kedelai nasional itu sekitar 2,8 juta ton per tahun. Produksi dalam negeri cuma di kisaran 300-an ribu ton belakangan ini. Nggak sampai 15% dari kebutuhan tadi. Sisanya impor. Dan menariknya, hampir semua kedelai impor itu bukan buat pakan ternak, tapi buat pangan. Terutama buat bikin tempe dan tahu. Jadi, tempe memang tulang punggung protein bangsa ini, dan bahan bakunya sebagian besar datang dari luar negeri. Kedelai dari Amerika sendiri, sekitar 96% adalah varietas hasil rekayasa genetika. Jadi, kalau ada yang bilang kedelai kita banyak yang GMO, soal asal-usul ini mereka nggak salah. Tapi, tunggu dulu. GMO dan berbahaya itu dua hal yang beda total. Dan sebentar lagi, kamu bakal paham kenapa. Oh ya, satu mitos yang harus saya luruskan cepat. Warna kedelai, putih atau kekuningan, itu nggak bisa dipakai buat nebak GMO atau bukan. Itu soal varietas, bukan soal rekayasa genetik. Nah, buat kamu yang penasaran kalau kedelainya impor dan GMO, sebenarnya direkayasa itu maksudnya apa sih? Apa yang benar-benar diubah dari kedelainya? Stay dulu, karena begitu kamu paham ini, separuh ketakutanmu bakal langsung hilang. Oke, yuk kita pahami dulu angkanya, biar pijakan kita kuat. Indonesia itu termasuk pasar kedelai terbesar buat Amerika. Dan yang khas dari kita, hampir seluruh kedelai yang kita impor itu untuk konsumsi manusia, bukan pakan. Ini beda dengan kebanyakan negara lain. Di sini kedelai itu identik dengan tempe dan tahu di meja makan. Sekarang, apa itu GMO pada kedelai? Ini bagian yang sering disalahpahami. Mayoritas kedelai GMO di dunia itu jenisnya satu, herbicide toleran. Artinya, kedelainya disisipi satu gen supaya tahan terhadap semprotan herbisida, obat pembasmi gulma, yang namanya glifosat. Bayangin gini, petani punya masalah klasik, rumput liar yang berebut makanan dengan tanaman utamanya. Kalau disemprot obat pembasmi rumput, biasanya tanaman utamanya juga ikut mati. Nah, para ilmuwan menyisipkan satu instruksi genetik ke kedelai. Instruksi ini aslinya berasal dari sejenis bakteri tanah yang bikin kedelainya kebal. Analogikan kayak kasih jas hujan ke tanaman kedelai. Waktu petani nyemprot herbisida, ibarat hujan yang mematikan buat rumput liar, kedelainya tetap kering dan hidup, sementara gulmanya mati. Simple, satu baris kode ditambahkan ke DNA tanaman supaya dia mengabaikan herbisidanya. Jadi, perhatikan baik-baik. Modifikasi ini tujuannya soal cara bertani dan mengendalikan gulma, bukan mengubah kedelainya jadi makanan Frankenstein. Kandungan protein, isoflavon, lemak sehat di kedelainya, secara nutrisi tetap kedelai.
Dan justru dari sinilah dua ketakutan yang berbeda sering ketukar jadi satu. Yang satu, apakah gen sisipannya berbahaya? Yang satu lagi, apakah residu semprotannya berbahaya? Dua-duanya sering digabung jadi kata GMO. Padahal jawabannya beda. Kita bedah satu-satu. Oke, itu tadi soal apa yang sebenarnya diubah. Sekarang pertanyaannya yang paling kamu tunggu dan yang paling sering muncul di kolom komentar. Kalau memang GMO, apakah beneran berbahaya kalau dimakan? Dok, GMO bikin kanker nggak? Bikin alergi? Bikin macam-macam? Ini jawaban jujurnya. Berdasarkan bukti ilmiah terbesar yang kita punya sampai sekarang, untuk tanaman GMO yang sudah disetujui dan beredar seperti kedelai, tidak ditemukan bukti kuat bahwa mengkonsumsinya bisa lebih berbahaya bagi kesehatan dibanding kedelai biasa. Ini bukan opini satu atau dua orang. Tahun 2016, National Academy of Science di Amerika, kumpulan ilmuwan paling dihormati di sana, menelaah lebih dari 1.000 studi. Kesimpulannya, nggak ada bukti yang terkonfirmasi bahwa pangan dari tanaman GE lebih beresiko buat kesehatan manusia dibanding tanaman biasa. Ada juga review ilmiah yang mengumpulkan ribuan penelitian selama 10 tahun. Hasilnya senada, nggak terdeteksi bahaya signifikan yang terhubung langsung dengan konsumsi tanaman GMO. Jadi, kalau ketakutanmu selama ini adalah gennya bikin sakit, kabar baiknya, di situ buktinya justru menenangkan. Tapi, ada satu bagian yang memang perlu kita bahas lebih hati-hati, dan itu bukan soal gennya. Nah, nggak ada bukti bahaya itu kedengarannya terlalu enak ya. Kamu pasti mikir, kok bisa yakin? Stay, karena cara para ilmuwan sampai ke kesimpulan ini sebenarnya cerdas banget. Dan ada satu eksperimen alami raksasa yang sering dilewatin orang. Gini, pertanyaan wajarnya, dari mana kita bisa pede bilang aman? Ada dua lapis buktinya. Lapis pertama, cara pengujiannya. Sebelum kedelai GMO boleh beredar, dia dibandingkan dengan kedelai biasa. Komponen demi komponen. Protein, lemak, karbohidrat, zat gizi, senyawa alaminya. Semua dicek dan dibandingkan. Analogikan kayak dua rapor siswa yang ditaruh berdampingan. Lalu diperiksa nilai per mata pelajaran. Satu-satu. Kalau semua nilainya cocok dengan versi normalnya, artinya secara zat mereka setara. Konsep ini di dunia sains disebut substantial equivalence, kesetaraan substansial. Lapis kedua, dan ini yang menurut saya paling meyakinkan. Eksperimen alami skala besar yang sudah berjalan puluhan tahun. Coba pikirkan, di Amerika dan Kanada, orang sudah makan pangan GMO sejak akhir tahun 1990-an. Sementara di sebagian besar Eropa Barat, konsumsi GMO itu sangat rendah. Jadi, kita punya dua kelompok besar manusia, yang pola konsumsinya beda jauh, selama lebih dari 2 dekade. Kalau memang GMO memicu lonjakan kanker, alergi, obesitas, atau penyakit ginjal, mestinya kelihatan bedanya di data kesehatan kedua wilayah itu. Ibaratnya dua kompleks perumahan yang identik, yang satu catnya pakai merek A selama 25 tahun, yang satu pakai merek B. Kalau salah satu cat itu beracun, penghuni kompleks itu pasti lebih sering sakit. Nah, para peneliti membandingkan data kesehatan antar negara ini, dan mereka tidak menemukan perbedaan yang bisa dikaitkan dengan konsumsi GMO. Penting saya tekankan dengan jujur ya, sains itu selalu terbuka pada bukti baru, dan penelitian jangka panjang terus berjalan. Tapi, berdasarkan semua yang kita punya sampai hari ini, tuduhan gen GMO bikin sakit itu nggak punya pijakan bukti yang kuat. Jadi, kalau bukan gennya yang jadi PR, terus apa? Ini dia inti yang sebenarnya. Oke, gennya relatif clear. Sekarang ada satu hal lagi yang jauh lebih masuk akal buat dikhawatirkan. Dan ini yang jarang banget dibahas dengan benar. Sering ketukar antara menakutkan dan beneran resiko. Kalau ada yang perlu kamu perhatikan dari kedelai GMO, sebenarnya bukan gennya, tapi residu semprotannya, glifosat. Karena kedelai GMO dibuat tahan glifosat, herbisida ini dipakai cukup luas di ladangnya. Wajar kalau muncul pertanyaan,
berarti ada sisa obatnya dong di kedelai. Ini bagian yang harus kamu pahami betul, biar nggak salah nangkep. Tahun 2015, Badan Riset Kanker WHO namanya IARC menggolongkan glifosat sebagai kemungkinan karsinogenik bagi manusia. Kedengarannya serem, tapi tahan dulu. Di kategori yang sama itu, ada juga daging merah dan minuman yang sangat panas. Kategori ini menjawab pertanyaan, apakah sesuatu bisa memicu kanker dalam kondisi tertentu? Bukan seberapa besar resikonya dari cara kamu benar-benar mengkonsumsinya. Dan justru soal resiko nyata dari makanan, Badan WHO dan FAO bareng-bareng menyimpulkan, glifosat tidak mungkin menimbulkan resiko kanker dari paparan lewat makanan. EFSA di Eropa dan EPA di Amerika sampai pada kesimpulan yang sama. Jadi tenang, dan sebentar lagi saya kasih solusi praktisnya. Nah, bisa membahayakan versus beneran beresiko buat kamu, dua kalimat ini kedengarannya mirip, tapi bedanya besar banget. Dan disinilah banyak orang jadi takut nggak pada tempatnya. Stay dulu, karena di bagian ini saya akan tunjukkan kenapa tempe justru tetap jadi salah satu makanan terbaik buat umur panjang, plus apa yang harus kamu lakukan. Kunci dari semua kebingungan soal glifosat ini ada dua kata, bahaya atau hazard, dan resiko atau risk. Kalau kamu paham bedanya, kamu nggak akan gampang dikagetin judul-judul menakutkan lagi. Bahaya itu, apakah sesuatu bisa melukai dalam kondisi tertentu? Resiko itu, apakah dia akan melukai lewat cara kamu benar-benar bertemu dengannya? Analogikan pakai hiu. Hiu itu berbahaya, itu fakta. Tapi resiko kamu digigit hiu saat lagi duduk santai di sofa rumah, nol besar. Bahayanya nyata, tapi resikonya tergantung paparan. Sama dengan sinar matahari. Sinar UV bisa memicu kanker kulit, itu bahaya. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh keluar rumah selamanya. Yang menentukan itu dosis dan paparan. Nah, glifosat juga begitu. Perbedaan paparannya besar sekali. Seorang petani yang menyemprot glifosat berjam-jam, hari demi hari, bertahun-tahun, itu ibarat berenang di kolam. Kamu yang makan tempe, itu ibarat satu tetes air kolam yang keciprat ke tanganmu. Beda jauh. Makanya, batas aman residu di makanan diatur dengan ketat, dan konsumsi normal dinilai berada jauh di bawah ambang yang mengkhawatirkan. Sekarang, bagian yang paling saya suka. Karena begitu tempenya jadi, ada keajaiban kecil yang terjadi. Dan ini yang bikin tempe naik kelas dari sekedar kedelai. Kedelai mentah itu menyimpan senyawa baik bernama isoflavon, tapi dalam bentuk yang masih terkunci. Tubuh kita susah menyerapnya. Waktu kedelai difermentasi jadi tempe, jamur Rhizopus bekerja sebagai tukang kunci yang punya kuncinya. Dia membuka brankas tadi dan mengubah isoflavon ke bentuk yang aktif, genistein dan daidstein, yang jauh lebih mudah diserap tubuh. Fermentasi juga menyingkirkan penjaga di kedelai mentah, namanya anti-nutrisi seperti asam fitat, yang biasanya menghalangi tubuh menyerap mineral dan protein. Begitu penjaganya dipulangkan, gizinya bisa masuk lebih lancar. Bonusnya, proses fermentasi ini juga menambah folat dan sederet senyawa baik lain. Tempe bahkan bisa mengandung sedikit vitamin B12. Tapi ini catatan pentingnya, B12-nya bukan dari jamurnya, melainkan dari bakteri yang ikut waktu fermentasi. Jadi, jumlahnya nggak konsisten, dan sebagian mungkin bentuk yang nggak sepenuhnya kepake tubuh. Intinya, nikmati tempe, tapi jangan diandalkan sebagai satu-satunya sumber vitamin B12. Apalagi kalau kamu vegetarian atau vegan. Untuk itu, tetap butuh sumber lain atau mungkin suplemen. Dan efeknya ke kesehatan bukan sekedar teori. Sebuah meta-analisis yang menggabungkan 23 studi dengan lebih dari 330.000 orang menemukan bahwa konsumsi soy dan isoflavonnya dikaitkan dengan risiko kematian akibat kanker dan penyakit jantung yang lebih rendah. Perhatikan kata dikaitkan. Ini pola dari studi pengamatan, bukan janji. Dan hasil untuk setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi arahnya konsisten dan menenangkan. Jadi, apa solusi praktisnya? Pertama, kalau kamu tetap ingin menghindari GMO, itu pilihan yang sah.
carilah kedelai lokal. Kedelai yang ditanam petani kita umumnya masih varietas konvensional alias non-GMO. Sekalian, kamu mendukung petani sendiri. Tapi ingat, dari penampilan kamu nggak bisa membedakan mana GMO, mana bukan. Butuh uji di laboratorium. Jadi, patokannya asal-usulnya, bukan warnanya. Kedua, dan ini yang dampaknya paling besar, perhatikan cara kamu makan tempe. Tempe yang dikukus, ditumis tipis, atau dipepes itu beda kelas jauh dengan tempe yang digoreng berulang-ulang di minyak yang sudah kelewat panas dan dipakai berkali-kali. Menggoreng tempe di minyak jelantah itu ibarat mengambil makanan sehat, terus menenggelamkannya. Kedelainya bagus, jangan dirusak di penggorengan. Dan yang ketiga, jangan sampai ketakutan soal GMO malah bikin kamu meninggalkan salah satu protein paling murah dan menyehatkan yang bisa kita jangkau. Buat banyak keluarga Indonesia, kehilangan tempe justru kerugian kesehatan yang jauh lebih besar daripada resiko teoretis yang kita bahas tadi. Dan seperti biasa, kalau kamu punya kondisi kesehatan khusus atau ragu, obrolin sama dokter atau ahli gizi kamu ya. Konteks tiap orang beda-beda. Longevity tip minggu ini, nikmati tempe rutin sebagai sumber protein, tapi ubah cara masaknya. Kukus, pepes, atau tumis tipis daripada digoreng di minyak jelantah. Karena cara kamu memasaknya berdampak jauh lebih besar ke kesehatan daripada urusan GMO. Terakhir, bantu saya ya. Kalau video ini bikin kamu lebih tenang soal tempe, tolong klik like, subscribe kalau belum, dan tulis di komentar. Mitos makanan apa lagi yang bikin kamu bingung selama ini? Siapa tahu itu jadi video selanjutnya. Sampai ketemu di video bedah mitos kesehatan selanjutnya.